Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Andrianto, NIM 1710651079. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS perancangan sistem keamanan dan jaringan. Untuk soal nomor 1, seberapa pentingkah faktor keamanan pada infrastruktur jaringan? Jelaskan menurut pendapat Anda. Di sini saya sudah menjelaskan pendapat saya. Jadi penting sekali, apalagi untuk semuanya kita mempunyai website bisnis. Itu website tersebut kan untuk komunikasi kita kepada customer kita. Jika ada serangan, maka website itu kan down, dan itu akan menimbulkan masalah bagi bisnis kita. Bisnis kita akan rugi seperti itu, dan banyak customer yang kecewa seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nomor 2, di bawah ini terdapat kode program kriptografi modern Streamkeeper yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Silakan uji coba kode program tersebut dengan nama plain text-nya adalah nama panggilan Anda. Misalnya Triawan. Nah, nama saya kan Joni, jadi saya menggunakan Joni. Lalu jelaskan proses manual ditinjau dari aspek matematis terkait bagaimana data plain text tersebut bisa menjadi ciphertext. Misal, plain text sama dengan Triawan, ciphertext SFUIU apa itu? Nah, itu ciphertext-nya. Tahapan runtutnya bagaimana, kenapa plain text Triawan menjadi itu SFIU itu. Data plain text tidak boleh sama antar mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari shortcutnya ya, sampai nanti perhitungan KSA dan PGRA ya, PGRA. Ini shortcutnya. Jadi ini shortcut dev KSA nya. Jadi shortcut di atas adalah fungsi untuk memproses stringnya. Kemudian untuk variabel yang terdapat dalam jarak 0 hingga 256 ini, nah, maka J akan ditambah dengan list IIST itu LST indeks ke I ditambah nilai ke I modulus panjang K. Jadi panjangnya K itu dimodulus dengan 256. 256 ini kode ASCII. Kemudian akan diswap atau diganti atau disubstitusi. Nah, seperti itu. Posisi list indeks I dan list indeks J menjadi list indeks J, list indeks I. Nah, ini untuk PRGA-nya. Jadi tadi untuk KSA-nya, sekarang untuk PRGA-nya. State array yang telah tersimpan kemudian diacak, maka kita akan menginisialisasi kembali I dan J dengan 0. Nah, setelah itu kita lakukan Pseudo-Random Generation Algorithm atau yang tadi disebut PGRA ini. Nah, jadi I-nya 0, J-nya 0. Nah, seperti itu. Untuk menghasilkan kunci enkripsi, dalam hal ini cipherbyte, yang akan di XOR kan dengan plain text nanti untuk menghasilkan kunci enkripsi. PRGA mengincrement I, menambahkan nilai K, I dan KJ, menukar nilai keduanya. Jadi nanti ditukar. Dan nilai kunci yang dihasilkan adalah KI dan KJ dengan indeks yang sama dengan jumlah KI dan KJ dimodulus dengan 256, kode ASCII tadi. Baik, ini untuk shortcut selanjutnya. Jadi string K Zebua ini kuncinya. Jadi kuncinya saya menggunakan ini kata Zebua. Number K berasal dari pengembalian nilai unicode
dari string karakter string key. Nah, dari ini, dari Zebua ini. Baik, ini langsung saja di sini. Nanti di sini akan di print dan ditampilkan seperti itu. Langsung di sini ada permu KSA. Nah, untuk permu KSA number, permu mendeklarasikan fungsi KSA-nya tadi yang sudah ada di baris atas dengan penambahan parameter number key. Nah, yang tadi di atas itu untuk mendeklarasikan. Jadi ini untuk mendeklarasikan. Keterangan di dalam shortcode terdapat format heksadesimal dan akan menjadikan binary. Nah, sebelumnya menjalankan script di atas kita harus menginstal numpy terlebih dahulu dalam Python seperti gambar di bawah ini. Setelah numpy terinstall, maka kita jalankan script di atas. Jadi ini scriptnya. Jadi script outputnya, nah seperti ini. Kuncinya Zebua. Nah, konversi kunci ke ASCII. Nah, jadinya seperti ini. Masukkan tag. Nah, karena tadi perintahnya masukkan teks itu berdasarkan nama dan nama saya Joni, saya masukkan teks Joni. Teksnya Joni. Konversi data ke ASCII. Nah, ini konversi datanya seperti ini. Format heksadesimal dari CipherText. Nah, ini format heksadesimalnya. Sampai hasil enkripsinya seperti ini. Nah, CipherText-nya konversi data CipherText ke ASCII. Nah, ini format heksadesimal untuk dijadikan heksadesimalnya. Datanya, data plaintext-nya Joni, seperti itu. Jadi ini tadi shortcode-nya seperti dari sini. Nah, ini. Jadi seperti ini, seperti konversi data ke ASCII. Nah, nanti ini ditampilkan print number MISIC, MSG. Nah, jadinya nanti keluar ini. Nah, nilainya ini 90, 69, 66, 85, 65. Seperti itu. Nanti untuk perhitungan manualnya ada di bawah. Nanti saya jelaskan. Keterangan, ketika kita memasukkan plaintext nama saya seperti di atas, maksudnya nama Joni itu, maka akan mengkonversikan secara otomatis menjadi plaintext ke dalam kode ASCII. Nah, setelah itu terdapat format heksadesimal dari CipherText dan akan menjadi CipherText atau deskripsi. Nah, ini perhitungan manualnya, perhitungan matematisnya. Jadi ada tabel initial array. Nah, seperti ini tabelnya. Dan tabel initial key. Tadi kan saya di sini menggunakan kunci Zebua. Nah, di sini saya tulis Zebua. Nah, seperti itu. Ini hitungan manual saya. I sama dengan 0, C sama dengan 0, seperti yang tadi ada di shortcode-nya. Maka J seperti ini, modulus 256 sampai kita hitung J0, S indeks 0 plus K indeks 0 modulus 5, modulus 256. Nah, seperti ini. Kita cari initial state dari tabel initial array, ditemukan bahwa S indeks 0 sama dengan 0. Sudah ditemukan. Jadi S indeks 0 itu sama dengan 0. Kita cari nilai dari K di array dari tabel initial K. Ditemukan bahwa K indeks 0 sama dengan 90 dari ini. Nah, dari tabel itu, nah kita masukkan I sama dengan 0 plus 90 modulus 256. Maka J sama dengan 90. Ini, mohon maaf, ini J. Kurang ke sini. Nah. Nah. Nah, tukar nilai antara array S indeks ke I dengan nilai. Jadi ditukar tadi ke kodenya untuk di programnya itu menggunakan swap itu. Jadi kayak substitusi gitu, ditukar tempat. Nah, seperti itu. Ini setelah ditukar pada tabel initial array, dapat kita lihat bahwa S indeks ke 0 sama dengan 0 dan S indeks 90 sama dengan 90.
setelah disuap menjadi S indeks ke 0 sama dengan 90 dan S indeks ke 90 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian for I sama dengan 1, J sama dengan 90 dari atas tadi. Nah, terus kita lihat diketahui. Nah, ini kita masukkan dulu sebentar. Nah, J sama dengan 90 plus S indeks ke 1 plus K 1 modulus 5. Modulus itu 256 kode ASCII. Diketahui S indeks ke 1 sama dengan 1 dilihat dari tabel initial array. Dari tabel ini. Kurang jelas mungkin tabelnya saya. Nah, ini mungkin jelas ya. Insya Allah jelas. Nah, tadi baik, kita lanjutkan. Sudah ditukar tadi, disuap, kemudian I. Nah, diketahui K indeks ke 1 sama dengan 69 dilihat dari tabel inisial K yaitu huruf E. Di tabel ini juga. Nah, di sini seperti itu. Ini. Huruf E. Ini 69. Aduh. Nih. Nah, ini. Jadi kita masukkan di sini. Maka J sama dengan 90 plus 1 plus 69 modulus 256. Seperti itu. Maka J sama dengan dicari J ini 160, kemudian disuap atau disubstitusi tadi antara array S I indeks ke I dengan nilai array S indeks ke J dari S indeks ke 1 sama dengan 1, S indeks ke 160 sama dengan 160. Nah, seperti ini menjadi seperti ini. Begitu seterusnya sampai 255 perulangan. Nah, ini sampai 255 perulangan. Karena kan panjangnya kode ASCII 256 seperti itu. Jadi kita ulang lagi ini sampai 255. Maksudnya seperti itu. Nah, ini untuk perhitungan PGRA-nya. Nah, jadi I sama dengan 0, J sama dengan 0, sama seperti di shortcut-nya. Terus ini kurang ke sini, saya edit dulu. I. Nah, ini baik. Nah, ini J, ini J. Nah, seperti itu. Untuk I-nya sama dengan 0, J 0. Jadi I 0 plus 1 dan I sama dengan 1. Nah, A sama dengan S indeks ke I dan A sama dengan S indeks ke 1. Dari tabel inisial K yang ada di atas tadi, maka dapat kita ketahui S indeks ke 1 sama dengan 90 yang dari tabel di atas tadi. Maka nilai A sama dengan 90. Seperti itu. Nah, J plus A modulus 256. Banyaknya kode ASCII tadi. J sama dengan 0 plus 90 modulus 256 sama dengan 90. Nah, dicari nilai J akan dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Terus akan beriterasi atau seperti di increment gitu. Tukar S indeks ke I dengan S indeks ke J atau tukar nilai S indeks ke 1 dengan nilai S indeks ke 90 dan sebaliknya. Jadi disuap tadi. Disubstitusi tadi. Berdasarkan tabel 1 hasil proses KSA tadi, hasil proses ini. Nah, ini diperoleh nilai S1 sama dengan 160. Nah, ini 160. Dan nilai S90 sama dengan 116. Nah, itu. Nah, terus maka setelah ditukar akan menjadi nilai S1 sama dengan 116 dan
S90 160. Jadi ditukar tadi yang dari S1 S indeks ke 1 160 dan nilai S indeks ke 90 116 sekarang ditukar. Nah, seperti itu. Di swap tadi disubstitusi. Pada proses ini dilakukan pengacakan nilai tabel hasil KSA. Diacak sehingga dapat disimpulkan bahwa pengacakan tabel keadaan awal tidak hanya terjadi pada proses KSA, tetapi terjadi juga pada proses PRGA. Seperti itu. Jadi pengacakan tabel keadaan awal tidak hanya terdapat pada proses KSA tadi ini. Nah, tapi proses PGRA-nya juga terjadi. Seperti itu. Nah, seperti ini. B sama dengan S indeks ke J, S indeks ke I sama dengan B, S indeks ke J sama dengan A. Maka B, bentar saya edit, B S indeks ke 90, S indeks ke 1 sama dengan 160. Nah, S indeks ke 90 sama dengan 1. Nah, itu karena tabel hasil KSA acak dari nilai S indeks ke 90 sama dengan 160, jadi B sama dengan 100. Mohon maaf, S90 indeks S indeks ke 90 itu 160 gitu. Jadi B itu 90. Nah, ini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.